Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani di tempat ini, ingin menyapa Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Ucapan selamat datang kepada Bapak Pendeta Martin Luther Lindengan bersama istri yang sudah turut dalam kebahagiaan bersama Bapak Gembala dan seluruh sidang jemaat yang ada di tempat ini. Mari kita akan segera memulaikan ibadah kita, ibadah ucapan syukur anniversary yang ke-50 tahun dari Bapak Gembala kita. Mari saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur lewat penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mau angkat satu nyanyian. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak dapat kami membalas segala kebaikan-Mu selain kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Amin. Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Mari sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dia Bapa kita yang setia. Dia tak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri katakan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Aku membalas kasih-Mu. Amin. Yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Kau yang selalu setia Tuhan. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang. Mari saudara, kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, oh selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Kau yang selalu menopang setiap kehidupan kami Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, amin. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang. Mari sama-sama kita sembah Dia. Oh, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, mari jemaat saja yang katakan. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu. Kau
bersyukur Tuhan. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan yang selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia. Haleluya. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Amin. Haleluya. Kami mau selalu bersyukur. Haleluya. Yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku. Mari sekali lagi sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, setia. Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Oh, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan hormat kemuliaan hanya kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban untuk kami. Terima kasih semuanya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih-Mu, atas segala rahmat dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami semua yang ada di sini. Kalau kami ada ini semua karena kasih Tuhan, tidak bisa kami balas dengan apapun. Tetapi ucapan syukur kami naikkan, betapa Engkau sangat mengasihi kami. Pada kesempatan ini juga kami bersyukur bersama Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang Tuhan sudah izinkan merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-50. Kami bersama-sama bersyukur Tuhan. Kami tahu ini semua karena rahmat, kemurahan, dan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kami, di tengah-tengah sidang jemaat-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biar urapan Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami, agar setiap apa yang kami lantunkan akan menyenangkan hati Tuhan. Pakai hamba-Mu yang Kau percayakan untuk memimpin puji-pujian. Teristimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya setiap kata dan kalimat akan menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa kegelapan, kuasa setan mengganggu kami. Kami perintahkan dan usir dia di dalam nama Yesus. Segala kuasa kegelapan keluar dari tempat ini. Darah Yesus menguasai kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mulai ibadah ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari jemaat silakan duduk kembali. Mari kita mau angkat satu nyanyi. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu Tuhan.
tuna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Lemah lembut, sabar sederhana, kasih-Mu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan, andaikan aku lakukan yang mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna, hamba tak berguna. Haleluya. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Biarlah kasih dan cinta Tuhan Yesus Kristus yang terus membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Haleluya. Mari saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Rosa. Mari sambil menunggu sekali lagi kita mau katakan, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Shalom, selamat pagi. Pada kesempatan ini saya ingin menyaksikan pertolongan Tuhan. Pada bulan April saya divonis menderita kanker
Dan di catatan situ kankernya itu ganas. Dan saya harus di kemo 6 kali. Dan pada saat menjalani kemo, habis saya turun, saya harus ditransfusi, tapi saya berdoa kepada Tuhan, seumur hidup saya tidak pernah dimasukkan darah orang lain. Tuhan tolong, saya hanya membutuhkan darah Yesus, dan dalam 1 hari, habis saya naik, sehingga tidak jadi ditransfusi, langsung dilanjutkan kemo. 2 kali hal itu terjadi, dan saya bergumul minta darah Yesus menaikkan HB saya. Dan Bapak Gembala Pendeta John Yosef selalu menelepon saya dan selalu berdoa di telepon. Puji Tuhan, pada saat kemo keempat kali, sesudah 2 minggu saya di PET scan lagi. Puji Tuhan, kanker saya sudah bersih. Semua ini adalah karena kemurahan Tuhan. Saya tidak bisa apa-apa. Bukan saya ini orang baik, saya juga orang berdosa, banyak kesalahan, banyak pelanggaran, terutama pelanggaran pada firman Tuhan. Tapi semua ini adalah karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya. Dan pada kesempatan ini, saya ingin memuji Tuhan bersama anak-anak, menantu, dan cucu. Puji nama Tuhan, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Memang bukan perkara yang mudah yang dialami oleh Ibu Rosa, tapi kita percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Amin. Haleluya. Mari saat ini saudara, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang kita boleh alami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Oh, ku cinta Kau.
hilang. Setiap waktu Kau memegang tanganku, amin. Di saat aku bangun hingga ku berbaring, nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, ku cinta Kau, ku cinta Kau. Kasih-Mu tak pernah hilang. Setiap waktu Kau memegang tanganku. Di saat aku bangun hingga ku berbaring, nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya Engkau setia, amin. Selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafasku, nyanyikan kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Oh, selamanya, selamanya Engkau setia, amin. Selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafas, nyanyikan kebaikan-Mu. Haleluya. Mari saudara, sekali lagi kita mau katakan, cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau. Kasih-Mu tak pernah hilang. Di setiap waktu Kau memegang tanganku. Di saat aku bangun hingga ku berbaring, menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, selamanya, selamanya Engkau setia. Oh, selamanya, selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafas, nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, selamanya, selamanya Engkau setia, amin. Selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafas, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan selamanya, selamanya Engkau setia. Oh, selama hidupku Engkau baik. Setiap hembusan nafas, nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan Tuhan. Mari sama-sama serukan, Kau baik, Kau sangat baik. Kau baik, Kau sangat baik. Kau baik bagiku, amin. Kau baik, Kau sangat baik. Kau baik bagiku. Seluruh hidupku persembahkan semua
rekayasa perbuatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kamu angkat satu nyanyian. Apa yang Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Semuanya baik Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Mari sama-sama katakan. Bila ku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidup kami. Haleluya Yesus. Hidupku, mari sama-sama katakan, ku bersyukur Tuhan. Syukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Syukur, ku bersyukur atas kasih setia-Mu. Aku melihat apa yang Kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri, bersama-sama katakan, ku bersyukur Tuhan. Syukur, ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Syukur, kami bersyukur. Oh, atas kasih setia-Mu. Sekali lagi, ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Yesus. Haleluya. Oh, syukur atas kasih setia-Mu. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Oh, ku bersyukur. Amin. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Terima kasih buat semua yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Teristimewa korban Tuhan Yesus di kayu salib. Itulah yang menyelamatkan kami.
Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah percayakan, dan juga nikmat segala yang terbaik, berkat-berkat di dunia ini yang Tuhan berikan kepada kami. Juga hamba-Mu bersama jemaat yang menikmati boleh pernikahan 50 tahun ini. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Tapi karena Engkau kasih setia adanya bagi kami, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kini waktunya kami mendengarkan firman-Mu, itu jauh lebih penting dari segalanya. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta ML Rindengan, yang akan menyampaikan sabda Tuhan. Biarlah hati kami terbuka dan kami boleh menerima firman Allah ini menjadi berkat kehidupan kami sampai selamanya. Berkati Bapak Ibu Pendeta Rindengan dan seluruh keluarga yang sudah membuang waktu bersama kami untuk melayani kami sekalian. Kami percaya semua kami diberkati dan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk dulu. Bapak Pendeta ML Rindengan dan Ibu yang kami kasihi, ya, Bapak Pendeta ML Rindengan ini adalah sahabat saya, kurang lebih mungkin 15 tahun ya, ada ya. Kami satu tim, dan juga ada beberapa hamba Tuhan dari berbagai sinode yang ada. Nanti mereka tidak bisa hadir di sini, tapi hadir di 4 Point sebentar. Saya mempunyai banyak sahabat-sahabat di Kota Manado ini dari bagai-bagai sinode. Kami saling berbagi, ya, seperti saudara. Dan kiranya Tuhan memberkati Pak Rindengan dan Ibu, tetap sehat, kuat, umur kami sama. Ya, kita doakan tanggal 2 Maret 2024, ya, beliau juga akan memasuki 50 tahun pernikahan emas. Ya, 2 Maret itu Ibu Ruth juga berulang tahun. Betul ya? Tanggal 3 Maret Bapak Pendeta Rindengan berulang tahun. Ya, saya sangat hafal, beliau juga hafal saya punya hari pernikahan, sehingga ditaruhlah di meja riasnya tanggal hari tahun pernikahan kami. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Jadi ada lagi teman-teman gembala-gembala di sini yang jadi sahabat saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saya persilakan dengan hormat, dengan kasih, Bapak Pendeta ML Rindengan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Shalom. Selamat Bakudapa di hari Minggu yang indah dan membahagiakan ini. Saya mengatakan indah dan membahagiakan karena hari ini adalah hari ucapan syukur dari kita semua. Lebih khusus ucapan syukur dan sukacita dari Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta John Joseph bersama ibu, anak-anak dan cucu-cucu. Dan hari ini saya mau membaca yang sudah dikhotbah-khotbahkan oleh Bapak Pendeta John dan sudah disampaikan pada kita semua. Saya memilih pembacaan Alkitab dalam 1 Tawarikh pasalnya yang ke-17. 1 Tawarikh pasalnya yang ke-17. Mari berdoa. Urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Allah, agar kami beroleh pengertian dan memahami firman yang akan dibaca dan yang akan dituturkan oleh Roh-Mu sendiri bagi kami semua. Kuduskanlah hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami, agar kami layak menerima firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. 1 Tawarikh pasalnya yang ke-17, saya bacakan mulai ayat yang ke-16. Doa syukur Daud.
Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan nama-Mu ini? Bukankah Engkau mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang benar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah saudaraku pembacaan Alkitab. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, memelihara dan melakukannya. Dapat kita mengambil kesimpulan bahwa kebahagiaan yang paling mendasar dalam kehidupan orang percaya kepada Allah adalah mendengar, menerima, melakukan, mengimani firman Allah. Saya bertanya pada Bapak Ibu Saudaraku tentang warisan. Kita orang tua berpikir apa yang akan kita wariskan pada anak atau pada cucu? Benarkah material yang harus kita wariskan, benda-benda yang nampak yang dapat dijamah,
untuk mereka nikmati. Tidak salah. Tetapi yang lebih benar adalah mewariskan firman Allah dalam kehidupan mereka. Apabila firman Allah itu diwariskan dalam hidup anak, cucu, cece, cicit, turun-temurun kita, maka mereka menikmati persekutuan keabadian dengan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Tidak ada orang yang dapat menyaingi kemahakuasaan dan kedahsyatan dari kasih karunia Allah. Tokoh agama yang paling besar di dunia ini, pemimpin yang paling hebat di dunia ini, harus kita akui bahwa Allah lah yang berkuasa penuh. Seperti Yesus Kristus telah dipercayakan Ia berkuasa di sorga dan di bumi. Maka kita akui dan imani segala kekuasaan yang ada di alam semesta ini berada dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekarang saya telah membacakan kitab 1 Tawarik ini. Saya harus jujur, kemarin saya membaca full kitab Nehemia. Untuk berpikir secara manusia, saya akan ambil khotbah dari kitab Nehemia untuk dikhotbahkan, disampaikan di sini. Itu pemikiran dan kehendak manusia. Tetapi semakin lama membaca, dan saya selesaikan pembacaan kitab Nehemia, justru diingatkan pada saya oleh hikmat Allah, bacalah kitab 1 Tawarik ini, sebab berbicara tentang berkat terhadap keluarga. Memang sukacita itu bukan hasil daripada manusia, saudaraku. Dalam bacaan yang saya baca tentang kitab Nehemia, mengatakan bahwa sukacita itu karena Tuhan yang memberi. Dalam Nehemia pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-43, pada hari itu mereka mempersembahkan korban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah memberi mereka kesukaan yang besar. Jadi sukacita, sukaria, kesenangan, kebahagiaan karena Allah yang memberi. Karena Allah yang memberkatkan dalam kehidupan kita. Maka sukacita Allah itu menjadi sukacita kita. Kebahagiaan sorga menjadi kebahagiaan kita. Malaikat sorga berpesta memuji Allah karena satu orang yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dapat kita bayangkan, satu orang yang bertobat, sorga berpesta, para malaikat memuji memuliakan Tuhan. Apalagi kita yang telah menikmati berkat-berkat Allah, dihubungkan dengan 50 tahun pernikahan emas, tahun Yobel dari Bapak Pendeta John Joseph bersama Ibu. Tidak gampang, saudaraku, mau capai usia 50 tahun. Harus kita akui, ada yang tidak capai 50 tahun, satu diantaranya so check out.
ada yang membatalkan perjalanan rumah tangga itu. Dibatalkan oleh emosi, oleh marah, oleh dendam, dan putus asa, maka hakimlah memutuskan selesai mereka di waktu itu. Mereka berpikir jalan keluar untuk menikmati damai dan sukacita itu harus ada pergantian. Padahal apa yang diberkati oleh Allah diberkati untuk selama-lamanya. Sehingga saya menyampaikan bahwa berkat itu dari Allah, peliharalah berkat itu. Terima dengan senang hati berkat Allah itu yang Ia berkatkan dalam kehidupan suami istri ketika mereka menikah. Sebab yang memberkati laki-laki dan perempuan menjadi suami istri adalah Allah. Yang hebatnya bagi hamba-hamba Allah dipercayakan oleh Allah untuk memberkati mereka. Jadi sang gembala, sang pendeta, sang pastor, sang hamba Tuhan dipercayakan oleh Allah atas nama Allah berkati mereka menjadi suami istri. Ini kewibawaan yang sangat luar biasa yang dipercayakan oleh Allah kepada para hamba Tuhan. Ada lagi yang dipercayakan pada mereka. Apa yang engkau orakkan di bumi akan terorak di sorga. Apa yang engkau ikatkan di bumi akan terikat di sorga. Kalau kita memberkati, maka berkat itu turun atas mereka. Ini hamba Allah. Pak Yosef sudah lakukan. Luar biasa. 50 tahun perjalanan. Dan di waktu 50 tahun perjalanan itu banyak pengalaman yang dialami oleh Bapak Pendeta bersama Ibu. 50 tahun perjalanan rumah tangga itu tidak mudah. Ada yang berjalan di atas jalan tol, ada yang berjalan di atas bebatuan, ada berjalan di atas tanah berbecek, dan berbagai kelokan, dan semua harus ditempuh, dialami, dan dinikmati oleh Bapak John bersama Ibu. 50 tahun yang dalam pembacaan Alkitab kita tadi, Daud mengatakan, siapakah aku ini dan siapakah keluargaku? Saat ia duduk merendahkan diri di hadapan Allah dalam doa syukur dan pujiannya kepada Tuhan. Siapakah aku ini? Bahasa Manado bilang, so apa kasihan kita ini Tuhan, sampai kita boleh jadi begini, jadi orang. Inilah kerendahan hati dari Daud, merendahkan diri di hadapan Allah. Ia menyadari dia adalah penjaga domba yang tidak diperhitungkan oleh ayahandanya sendiri, karena dia orang yang kecil. Kakak-kakaknya orang yang gagah perkasa, berlaga di medan perang. Dia seorang gembala kecil. Tapi Tuhan memilih dia untuk mengalahkan Goliat yang besar. Hanya dengan batu kali ia lemparkan dengan alih-alih. Saul mengalahkan beribu-ribu orang, Daud mengalahkan berlaksa-laksa orang.
Sampai ketika Daud menjadi seorang raja, dia sadar, bahasa Manado bilang, sadar diri. Ada yang sebenarnya tidak sadar, lupa diri karena so high class, so tinggi DP kehidupan. Dari miskin so jadi kaya raya, dia lupa tempo dulu. Dia orang yang tidak ada apa-apa, karena berkat Allah dia beroleh berkat yang berlimpah. Kadangkala orang lupa, dulu dia susah. Dulu dia tukang berpinjang doi. Dulu dia orang dia kasih-kasih. Sekarang setelah dia kaya raya, memiliki segalanya, dia lupa diri. Dulu dia tidak ada jabatan, karena berkat Allah dia memperoleh jabatan yang tinggi, tetapi dia lupa diri. Daud tidak demikian. Dengan penuh kerendahan ia mengatakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Tadi dia berbicara tentang pribadinya, tetapi dia juga berbicara tentang keluarganya. Ini seorang bapak, seorang suami, seorang kepala keluarga, tidak hanya berbicara tentang diri, tetapi orang yang ada di sekitarnya, yaitu keluarganya. Dengan penuh kerendahan diri dia memuji dan memuliakan Allah. Dan dia mengantar keluarganya. Tapi sebagai seorang raja dia mengantar juga umat Israel di hadapan Tuhan Allah. Karena orang Israel telah dipilih oleh Allah menjadi umatnya. Dan Allah menjadi Allah mereka. Dan pada akhirnya dia mulai berdoa tentang dirinya lagi. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Apa itu? Dijanjikan oleh Tuhan bahwa Nabi Nathan telah menyampaikan firman Allah padanya, bukan engkau Daud yang akan membangun bait Allah itu, tetapi anak dari keturunanmu yang akan membangun bait Allah itu. Itu janji yang diberikan oleh Allah kepada Daud. Dan Tuhan Allah membuka wawasan hati pikirannya melihat jauh ke depan. Sehingga ia berdoa. Indah sekali doanya saudaraku. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Kedua, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Ketiga, sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Ia bawa keluarganya ke hadapan Allah. Ia tidak bawa keluarganya ke jurang kebinasaan. Ia tidak bawa keluarganya ke dalam dosa. Tetapi ia membawa keluarganya di hadapan Tuhan Allah dan ia bermohon, kiranya Tuhan memberkati keluarga hamba-Mu supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Dalam arti setelah dia diberkati, anak, cucu, cece, cici, piut, piun, dan seterusnya. Dengan beribu-ribu keturunan diberkati oleh Allah. Benarkah itu? Dan ternyata benar saudaraku. Doa seorang papa, doa seorang opa, doa seorang kepala keluarga, meminta agar dia dan keluarganya diberkati, sebab
Apa yang diberkati oleh Allah diberkati untuk selama-lamanya. Jadi suami istri yang sudah diberkati oleh Allah, dan oleh berkat Allah itu keluarganya itu diberkati untuk selama-lamanya. Jadi kita yang telah bernikah itu sudah diberkati oleh Allah. Peliharalah berkat itu, supaya berkat itu menjadi milik bahagian daripada anak, cucu, cece, turun-temurun untuk selama-lamanya. Saudaraku, apakah saudara sudah menikmati berkat Allah itu? Pribadi-pribadi kita, keluarga-keluarga kita, apakah kita sudah menikmati berkat Allah itu? Berkat itu atau barakah, berkat itu atau eulogia, sumber berkat itu dari Allah. Sejak selesainya Taman Firdaus dan manusia diciptakan, Tuhan Allah memberkati semua, dan manusia Adam Hawa diberkati. Hanya mereka gagal mempertahankan berkat itu gara-gara mendengar bisikan luar. Bahaya kalau bisikan luar, saudaraku. Ada bisikan tetangga bahaya, ada bisikan korupsi bahaya. Jangan mendengar bisikan dari luar, tapi dengarlah firman Allah. Itu sangat jelas. Berbahagialah mereka mendengar firman Allah, sangat jelas. Siapa yang mendengar firman Allah, dia berbahagia. Itu ucapan Yesus sendiri. Jadi kebahagiaan itu bukan dari materi, bukan dari benda, bukan dari status sosial, tapi yang paling mendasar, dengar firman Allah, saudaraku. Siapa yang dengar firman Allah, simpan dalam hati, maka firman Allah itu akan mengerjakan sesuatu dalam hati kita, dan firman Allah itu mengendalikan hati kita, mengendalikan pikiran kita, maka terjadi sukacita. Maka berkat itu atau eulogia itu adalah bagian daripada sukacita. Sehingga kita memuji, memuliakan Allah dan memasyurkan Allah. Siapa menikmati berkat itu bilang, haleluya, puji Tuhan. Di atas si guju sedikit, nyak jatuh dah. Puji Tuhan, haleluya, untung tak terjatuh. Cuma karena tas si guju sedikit, nyak jatuh dah. Haleluya, puji Tuhan. Apalagi kalau kita diberkati kekuatan, kesehatan, keselamatan. Saya pernah tanya saudaraku, jika kita diberikan dua sertifikat. Sertifikat pertama ditulis, dosamu sudah diampuni oleh darahku, Yesus Kristus, tanda tangan. Sertifikat kedua, cairkan di sembarang bank uang 1 triliun telah ditandatangani oleh pemegang tentang kekuasaan uang. Pilih mana yang terung pilih. Uang 1 triliun pas di naik harga ini, dapat 1 triliun. Atau dosa telah diampuni. Mana yang membahagiakan? Dosa sudah diampuni atau doi ini? Doi ini belum tentu membahagiakan, saudaraku. Bisa jadi percekcokan suami istri.
bisa jadi percekcokan orang tua dan anak. Dan uang ini tidak memberikan jaminan kebahagiaan abadi. Tapi pengampunan ini yang paling membahagiakan. Silakan saudara renungkan pribadi. Keluar dari gereja kita ini, kita di rumah, dan kita renungkan mana yang paling membahagiakan. Harta, benda, kekayaan, popularitas, tidak. Tapi yang paling membahagiakan, oh haleluya, dosaku sudah diampuni. Ini yang paling menyenangkan. Ada lagi saudaraku, tentang keluarga ini. Pak John dan Ibu so 50 tahun. Nona-nona dan nyong-nyong yang ada di sini, saya mau menyampaikan. Carilah jodoh melalui doa. Jangan cari jodoh melalui dosa, dan jangan cari jodoh melalui materi. Kalau cari jodoh melalui dosa, dosa itu akan menghakimi engkau terus-menerus sepanjang hidup rumah tanggamu. Kiranya anak-anak muda bisa mengerti. Dalam bahasa Pak Kusedu, belum buka sloyor, so cuci loyor. Anak-anak muda bisa mengerti toh. Belum buka sloyor, so cuci loyor. Tapi kalau orang juga cari jodoh melalui materi, itu bukan membahagiakan. Materi itu penting, tidak salah saudaraku. Itu berkat. Tetapi jangan menjadi istri yang mata duitan dan suami mata duitan. Memang Adam dan Hawa, mereka tidak pernah bertengkar tentang harta benda, sebab mereka kaya semua. Dan waktu itu Adam dan Hawa nyanda ada mama mantu dan papa mantu. Nyanda ada ipar kawuleng. Jadi orang dua tidak pernah bertengkar masalah mama mantu, papa mantu, ipar dan kawuleng. Karena baru dua no. Tapi sekarang kadangkala mama mantu masuk campur, papa mantu masuk campur. Saya pernah memberkati nikah di Sentrum. Setelah kira-kira 3-4 bulan, orang tua dari anak yang menikah datang pada saya. Bapak pendeta, ada bilang apa Pak anak-anak waktu penggembalaan pranikah? Tertanya, kenapa ibu bilang begitu? Bapak pendeta tahu? Dorang so nak tinggal di rumah. Kenapa so nak tinggal di rumah? Dorang so cari rumah sendiri. Padahal di rumah Bapak pendeta tahu 6 kamar tuh rumah di rumah. Bayangkan. Jadi orang tua senang agar anak itu terus-menerus tinggal di rumah mereka. Karena bayangkan 6 kamar. Kalau kita bilang memang betul tadi bilang ibu. Jangan tinggal terus di mertua permai. Kalau ngoni tinggal terus di mertua permai, segala fasilitas ada. Tapi ingat, ada murid saya dulu di SMA, dia bilang begini, Mener, kita salah. Siapa yang bilang salah? Kita kawin, tapi istri 2 kakak adik. Yang tua soal rumah. Yang bungsu tapi istri. Orang tinggal di rumah. Mama pe rumah. Maro ner tahu. Tapi mama mantu bilang begini, ini rumah bukan ngoni pe rumah. Maka sadarlah si laki-laki ini yang adalah murid saya dulu SMA, dia pe malodang, dia langsung berangkat ke Maumbi cari rumah kopel kon dia firma.
Dia bikin rumah dari 2 rumah digabung. Dia bilang, aduh, beda kok tinggal di rumah sendiri dan tinggal di mertua permai. Kedua, ada keluarga lagi di Bahu. Mereka tinggal di mertua permai. 15 tahun tinggal di mertua permai. Saudara mereka ingin bangun rumah sendiri dan tinggal di rumah sendiri di Winangun atas. Setelah mereka pindah, dia bilang, menyesal terlalu lama tinggal di mertua permai, di mama perumah. Tanya, kenapa so? Orang kena bodok. Mama perumah semua fasilitas ada. Dari dapur sampai secer, sampai tempat tidur, semua lengkap. Mama punya, papa punya. Sekarang trom pindah 0. Baru memulai 15 tahun berbahagia di atas kebahagiaan mertua permai. Maka saya katakan pada ibu tadi, memang terbilang pada orang jangan lama-lama tinggal di mama permai dan mertua permai. Dan ternyata setelah mereka pindah, pikiran mereka terbuka, pengalaman mereka terbuka, iman mereka terbuka, dan mereka maju. Sebab itu saudaraku, anak-anak muda, carilah jodoh melalui doa. Kalau saudara menjadi jodoh melalui doa, maka itu yang Tuhan berikan kepadamu, yang terbaik untukmu. Memang kesaksian sedikit ini Pak Yosef, sudah pernah saya ceritakan, mungkin sudah dengar. Tadi Pak Yosef sudah sampaikan, istriku lahir tanggal 2 Maret. Saya lahir tanggal 3 Maret. Kami 2 nikah tanggal 2 Maret. Memang saya sudah berdoa, Tuhan kita semua kawin. Pertemukan aku dengan seorang gadis. Maka terjadilah pertemuan. Tanggal 28 Desember tahun 73 di Pasar 45, di situ di stasiun Bemo dulu, ada seorang gadis menyapa saya, "Selamat sore Bener." Selamat sore, saya katakan begitu. Selamat hari Natal, karena baru tanggal 28 Desember tuh. Maka dia pulang ke jalan siswa, kita mulai iko. Kita bayar ke itu Bemo tuh. Berikut diberikan pelayanan minum, FN, dan tuh kukis fantasi. Habis makan kukis fantasi, pulang, dia bilang pasiar Bener. Oh iya, nanti pasiar. Sampai di Ermadidi, karena saya tinggal di Ermadidi, kita berdoa, Tuhan, diakah yang kau maksudkan untuk menjadi istri saya? Kalau dia, pertemukan kami lagi. Tanggal 6 Januari, baku apa? Nyana baku SMS, nyana baku telepon. Terjadi percakapan. Boleh baku dapat lagi baku dapat lagi. Ketika baku dapat, terus kita tanya, ngana suka kawin yang kita? Nyana lama-lama dia, iya. Kalau begitu minggu datang Trump bikin cincin, maka pi bikin cincin. Di mana saudaraku? Dulu dia kerja di Kodam, dari Kodam 13 Merdeka itu terus sampai di Toli, terus ke bawah Aneka Dharma, terus di Fua. Di bawah Fua ada bikin tapan cincin tuh situ, toko emas di situ. Maka Ciko bilang mau bikin cincin, iyo. Cincin kawin, iyo. Oh napa? Coba aja. Coba. Sudah, pas. Setelah pas, tanggal berapa mau kawin? Tetanya, ngana tanggal lahir, tanggal berapa? Tapi maksud kawin tanggal lahirnya tuh. Dia nanya, jabeking tapi hari jadi. Oh iyo. Oh kalau begitu, tanggal 2 Maret jo. Mari kita nih tahu dia tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret jo. Sudah, tanggal 2 Maret. Kok apa tuh nama mau tulis di situ? Tanya, ngapain nama apa? Kita belum tahu DP nama. Maka baru dia bilang DP nama Ruth Marcebuisan. Baru bilang, DP nama Ruth Marcebuisan.
Setelah kelar hari pernikahan, sebelum pernikahan 2 minggu berikut mau pasang cincin. Sore-sore cuma tahun 2 mau pasang cincin. Ada tante tengok, ngoni bikin apa? Mau pasang cincin tante. Kalau pasang cincin mesti berdoa dulu. Oh, tante juga berdoa. Di nama Tante Marta. Kalau dia berdoa, habis dia berdoa pasang cincin. Nyala pesta-pesta. Sekarang tukar cincin, oh mama dang. Kecil jadi pesta. Maka kawinlah kami tanggal 2 Maret tahun 74. DPS hari Minggu, hari jadiku tanggal 3 Maret. Jadi tahun depan saya 75 tahun, dia 71 tahun. 2 tahun depan Pak John sudah bilang, doakan kami supaya tanggal 2 Maret tahun 2024 sama dengan Bapak John dan Ibu. Kawin emas. Iya. Itu pengharapan dan iman kami. Pokoknya bertahun-tahun saya berdoa, kami berdoa untuk meminta supaya Tuhan tibakan di tanggal 2 Maret tahun 2024 itu. Sebab saudaraku, mempertahankan rumah tangga itu tidak gampang. Harus hidup dengan doa. Iya. Kami dulu cekcok, klok. Kita bilang stop dulu, pending. Berdoa dulu, berdoa. Habis berdoa, mau terus? Soalnya tidak terus. Karena pecahkan masalah dengan doa. Jadi pecahkan masalah bukan dengan emosi, bukan dengan marah, bukan dengan dendam, dengan akar pahit, tidak. Pecahkan masalah dengan doa. Habis berdoa, mau terus deh. Sudah, habis, kelar. Jadi masalah dipecahkan dengan doa. Carilah jodoh dalam doa, Tuhan berkati dengan doa, Tuhan pecahkan masalah kita dengan doa. Doa itu adalah bagian daripada penyelesaian segala pergumulan kita. Curhat pada Tuhan. Kalau curhat pada orang lain, celaka ini dia. Tapi kalau curhat pada Tuhan, kelar masalah. Kami dua juga pernah cekcok. Anak-anak juga pernah cekcok. Anak-anak pernah cekcok, klok. Tapi jangan ribut. Di sebelah pendeta Pentakosta. Kalau dengar, anak bilang, ini cerita. Anak bilang, torenya bakalai. Apa dang? Tukar pikiran. Oh. Karena mereka pernah tanya, siapa mama deng ayah ribut-ribut? Saya jawab, itu tukar pikiran. Hah? Tukar pikiran ribut? Iya, DP nada tinggi. Supaya mama mengerti, ayah mengerti. Jadi ada nada tinggi supaya terbuka pikiran, terbuka hati. Mari itu bukan cekcok, tukar pikiran. Inilah kehidupan kita. Nggak tahu Pak John dan Ibu berapa kali tukar pikiran emosi. Ya banyak saudaraku. Tapi semua itu kita tukar pikiran dalam koridor telah diberkati oleh Allah. Karena apa yang diberkati oleh Allah diberkati untuk selama-lamanya. Hanya hebatnya Pak John 5 anak. Saya 3. Cucu berapa Pak John? 10. Sama. Saya 3 anak, cucu 10. Mahasiswa baru 4. Yang mahasiswa baru 4. Yang cucu bungsu baru kelas 2. Apa yang diberkati oleh Allah diberkati untuk selama-lamanya. Sekarang saya tanya pada bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah bapak pernah memberkati istrimu? Apakah ibu pernah memberkati suamimu? Mengucapkan, kalau saya Ruth, Tuhan memberkatimu kuat sehat, dia balas, Martin, Tuhan memberkatimu dengan kuat dan sehat. Kalau belum pernah saudaraku, pulanglah ke rumah. Jika istrimu tidak datang atau suamimu tidak datang,
ketika sampai di rumah sebentar, ucapkanlah, istriku, Tuhan memberkati engkau. Atau suamiku, Tuhan memberkati engkau. Bingung ini suami. Kenapa kau baru sekarang begini? Kita ada dengar khotbah pendeta Rindengan, berkatilah suamimu, berkatilah istrimu. Apa sebab, saudaraku? Hebat firman Allah. Firman Allah disampaikan oleh Tuhan pada Abraham. Abraham, siapa yang memberkati engkau, akan ku berkati dia. Tapi siapa yang mengutuk engkau, akan ku kutuki dia. Jadi kalau suami memberkati istri, yang diberkati adalah suami. Kalau istri memberkati suami, maka diberkati adalah istri. Kalau mama papa memberkati anak-anak, maka mama papa diberkati. Oma opa memberkati cucu, maka oma opa diberkati. Kalau anak-anak memberkati mama papa, anak-anak diberkati. Karena kita semua dipanggil untuk menjadi berkat satu dari yang lain. Saya harus jujur, Pak John dan Ibu sudah menjadi berkat bagi kami, keluarga Rindengan Buisan. Karena kami berdua sudah berapa kali diundang oleh Pak John ikut seminar di Batu Malang dengan ratusan hamba-hamba Tuhan. Berikut ikut lagi seminar di Makassar. Dan jangan malu Bapak John, sepatu tidak pakai Pak John dah beli. Tadi saya pakai sepatu, mana mau pakai? So dua memang ada di muka Pak kita, sepatu ini, sepatu ini. Tak pakai tuh sepatu Pak John dah beli. Dah beli di mana? Di Malang. Berapa DP harga? 500.000 waktu itu. So berapa tahun terpakai-pakai. Bayangkan dibeli oleh hamba Tuhan dari gereja Pentekosta Tabernakel. Yang dibeli oleh pendeta Gemim. Inilah hamba Tuhan saling memberkati, saudaraku. Betul. Kalau kita saling memberkati, kita menikmati berkat-berkat Allah. Dan saya ada cemburu pada Bapak Pendeta John. Menurut kesaksian yang panjang, sejak melepas kehidupannya di dunia bisnis, datang di Manado. Dan Pak John masih ingat, mengatakan pada anak-anak, kita akan makan enak besok, padahal ada doi esok. Iya, betul tuh Pak John masih ingat, ada doi. Pak John pulang baron, Manado, dapat, dan beli makanannya enak untuk anak-anak dan keluarga. Biaya sekolah anak, ada yang memberikannya. Ada lagi. Yang ada rumah, ada yang memberikan rumah. Ini kecemburuan-kecemburuan spiritual yang dimiliki oleh seorang hamba Allah yang mempersembahkan tubuh, jiwa, raga, roh kehidupannya untuk melayani Tuhan. Saya pernah sampaikan pada pendeta-pendeta Gemim, 4 tahun lebih, ya 2 periode 4 tahun, saya menjadi pembina pendeta-pendeta Gemim. Saya mengatakan begini, saudara pengucap berkat atas nama Tuhan. Semua pendeta pengucap berkat atas nama Tuhan. Ya. Tetapi kalau saudara tidak menikmati berkat, ada apa itu? Tentu ada kekurangan, ada kelemahan. Jadi seorang hamba Tuhan harus menikmati berkat Allah. Mereka pengucap berkat, maka mereka harus menikmati berkat dari Allah. Tapi kita bukan berteologi kemakmuran, tidak. Tapi kita juga bukan berteologi kemiskinan, tidak. Tapi secara Alkitab sangat jelas, siapa yang memberkati, maka dia diberkati.
Maka kecemburuan saya pada teman saya, sahabat saya bersama ibu, mereka diberkati luar biasa. Anak-anak mereka tahu musik, tahu menyanyi. Saya punya anak-anak yang tidak hobi menyanyi, dorangnya dia. Madompe anak-anak, cucu-cucu tahu menyanyi. Cucu yang bungsu dan yang kedua bulan Oktober di depan akan ke Italia membawa puji-pujian grup dari fakultas di Bandung. 12 lagu bahasa Inggris harus dihafal karena akan dinyanyikan di Italia dan di Korea Selatan. Nah, kita nyedak penyanyi, Mar. Ini cucu boleh jadi penyanyi. Ketika saya datang sini ada yang bermain drum, kita pe cucu nomor 3 bungsu, dia hobi main drum. Les terus dia. Kadang-kadang baku ambil DP oma, berhenti dulu. Oma jadi pongo dengar DP drum. Yang cucu bungsu kedua dan bungsu ketiga suka main piano. Ada yang baku ikut yang Pak John pe anak-anak yang cucu-cucu ini dia. Ada kecemburuan spiritual. Bagaimana dengan bapak-bapak? Sudah pernahkah engkau mengucapkan berkat pada istrimu secara khusus? Kalau belum, pulang sebentar, dia bilang. Mulai praktek coba sebentar. Mama-mama mulai ucapkan, suamiku Tuhan memberkati engkau. Waduh, si suami senang mendengar ucapan berkat dari istri. Dan kita senang saling memberkati, saudaraku. Sebab prinsip Alkitab telah memberikan pada kita, siapa yang memberkati, dia diberkati. Maka firman Allah ini kiranya menjadi bagian daripada kita semua dan menjadi bagian daripada Bapak John dan Ibu yang sudah 50 tahun menikah, tetapi kiranya akan memiliki pernikahan yang panjang lagi, karena ada yang sampai 80 tahun pernikahan mereka. Saya ada mengclipping pernikahan mereka. 2 orang suami istri ini adalah orang Inggris. Memang ada untung mereka kawin muda. Bapak 19 tahun, si ibu 18 tahun. Ketika merayakan 99 tahun, merayakan 98 tahun, seberapa tahun mereka menikah? 80 tahun menikah. Bayangkan. Anak mereka yang paling tua 72 tahun. Mereka menjadi ikon dari kota London pada sekian tahun yang lalu. Karena itu clipping saya simpan. Jadi mari kita, saudaraku, bercita-cita. Kalau Pak John lagi 10 tahun, 60 tuh masih Ricky, gagah-gagah begini. 80 berapa sekarang? 70 berapa? 74. Tambah 10 tahun, 84. Ricky, setuju saudaraku? Aminkan, ya, karena 84 itu adalah usia 7 kali 12, 7, 14, 21, 28 dan seterusnya sampai 84. Harapan hidup orang Eropa, usia manusia orang Eropa adalah 84. Maka kita juga bercita-cita kalau boleh sampai 84. Tapi Kaleb 85 kuat-kuat gagah-gagah perkasa. Ya.
Ada oma yang saya berkati usianya 100 tahun. Oma semen. Dia manjai sendiri DP apa namanya baju ini? Kebaya. Bilang, oma, iya pendeta, kita udah manjai ini kebaya 100 tahun. Dia meninggal 102 tahun karena patah kaki. Sehingga saya khotbah-khotbahkan, mari jaga kaki. Jangan kaki kita patah, itu membawa pergumulan. Bapak Dolof Awui umur 86 tahun, maka dia meninggal karena patah kaki. Saya kunjungi dia di rumah sakit, dia katakan, ini Martin membawa kita mau mati. Karena kita pakai kaki patah seusia 86 tahun. Umur panjang Pak John dan Ibu, berharap 10 tahun datang lagi orang rame-rame. Ya biar kurang gendong-gendong cucu-cucu gendong, berharap akan ada 10 tahun datang lagi. Kan ada pendeta Abraham yang berkhotbah, dia ingin lagi 60 tahun pernikahan. Ya, ada di Manado sampai 60, 65, ada yang 70 tahun. Jadi kita masih panjang, diberikan oleh Tuhan, doakan hamba Tuhan, dan biarlah Pak John dan Ibu selalu diberkati Tuhan. Selamat berbahagia di tahun emas, Pakatuan Pakalaviran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Kiranya terberkati itu dalam hati, pikiran, hidup dan penghidupan kami. Kami bersyukur karena Pak John dan Ibu boleh merayakan 50 tahun pernikahan pada tanggal 17 September di Jakarta, dan hari ini kami rayakan dan syukuri bersama. Kuduskan pesta syukur ini berdasarkan firman-Mu, apa yang Tuhan berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Kiranya Bapak Pendeta John Yosef bersama Ibu melihat kebahagiaan anak-anak, cucu cece, turun-temurun mereka. Sebab apa yang Tuhan berkati, terberkati terus sampai pada anak, cucu cece, turun-temurun. Demikian semua kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semua dengan segala berkat kasih karunia, dan lengkapi kami dengan kekuatan dan kesehatan yang ilahi daripada-Mu. Dalam nama Putra-Mu Bapa Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tumpangkanlah tangan-Mu ya Allah kepada kedua hamba-Mu ini, Bapak Pendeta John Yosef bersama istri, yang Tuhan berkatkan mereka memiliki usia panjang, telah merayakan 50 tahun pernikahan tanggal 17 September di Jakarta bersama anak cucu, kecuali yang di Australia dan Jerman, dan juga keluarga terdekat dengan mereka. Tuhan, Engkau utus Bapak John dan Ibu menjadi berkat di kota Manado, di Sulawesi Utara, menjadi gembala, memimpin umat Tuhan, membawa orang ke dalam persekutuan kerajaan Allah. Maka Tuhan lengkapi terus menerus Bapak John dengan Roh yang kudus, dengan hikmat Tuhan, serta Tuhan tutup bungkus dia dengan kemuliaan-Mu, agar setiap tutur kata dan perbuatannya menyatakan kemuliaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan bersyukur Bapak John memiliki istri yang baik, istri yang beriman, istri yang takut akan Tuhan, yang telah menopang dan telah membawa doa spesial untuk suami, sehingga mereka berdua merayakan 50 tahun pernikahan tanggal 17, dan hari ini dijadikan pesta syukur. Kami mohon pada Tuhan,
lanjutkanlah kasih karunia dan pemeliharaan-Mu kepada suami istri hamba-Mu ini, agar mereka menjadi saksi pada banyak orang bahwa mereka adalah suami istri yang diberkati dan terberkati terus menerus, dilengkapi dengan kekuatan kesehatan yang ilahi daripada Tuhan, dan memberkati anak-anak mereka, cucu, cece, cicit, turun-temurun dengan segala kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja yang digembalakan oleh Bapak Pendeta John, kiranya Tuhan memperluas kehidupan persekutuan umat di manapun melalui gereja yang dipimpin oleh hamba Bapak Pendeta John, dan ia menjadi berkat tidak saja di Sulawesi Utara, ia telah menjadi berkat bagi gereja ini di Indonesia, bahkan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Sinarilah kiranya Pak John dan Ibu dengan wajah-Mu. Jaga mereka Tuhan seperti biji mata-Mu. Lengkapi mereka dengan segala sukacita surgawi. Beri mereka firman dan iman terus-menerus, dan anugerahkan mereka terus-menerus damai sejahtera daripada-Mu Bapa, dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan tertutup bungkus mereka terus-menerus dengan kemuliaan dalam persekutuan Roh Kudus sekarang dan sampai selamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya sangat diberkati oleh pelayanan Bapak Pendeta hari ini. Dengan harapan saya, saudara juga diberkati Tuhan. Apa ada amin? Ya, kita sudah dengar banyak, terutama orang muda itu nasihat paling baik. Saya berterima kasih bersama istri menyampaikan pada Bapak Pendeta Rindinga, Ibu, dan semua jemaat. Mari kita akan akhiri ibadah ini, kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu lagu itu, ajarilah kami bahasa kasih. Ini paling penting. Ajarilah kami bahasa cinta. Kita menyanyikan lagu ini dan kita akan mengakhiri dengan doa berkat. Nanti saya undang Bapak Pendeta MR dengan memberikan doa berkat untuk kita. Ya, kita melakukan ini lagu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat Saya undang Pak Pendeta padamu. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah kami, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang telah memberi kesempatan bagi kami semua datang beribadah di rumah-Mu yang kudus. Engkau menjumpai kami, dan kami menjumpai Engkau melalui firman Tuhan, puji-pujian, penyembahan, dan hormat. Sesaat lagi Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami ini, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami akan beralih ke Hotel 4 Point, melanjutkan acara syukur sukacita 50 tahun pernikahan dari hamba-Mu Pendeta John Joseph dan Ibu. Tuhan, kami bermohon kiranya Engkau lengkapi kami semua dengan berkat-berkat yang Engkau sediakan
untuk kami terima hari ini. Kami terima minggu berjalan di depan. Kami terima sepanjang tahun 2022 ini. Dan kami terima dan nikmati sepanjang berpuluh-puluh tahun di depan yang Tuhan janjikan menyertai kami semua. Untuk itu kami mohon dalam nama Yesus Kristus, jamalah tubuh, jiwa, dan roh kami, tutup bungkus kami dengan kemuliaan-Mu, lengkapi kami dengan kekuatan kesehatan yang ilahi daripada-Mu, dan sempurnakan hidup dan penghidupan kami oleh kasih setia-Mu. Dan bermohonlah kami dalam nama-Mu ya Allah, berikanlah anugerah dan sejahtera daripada-Mu. Berikanlah kasih setia-Mu ya Yesus Kristus bagi kami. Beri kami hidup dalam persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus. Sekarang ini, bagi pribadi, bagi keluarga kami masing-masing, bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta John Joseph, Ibu, anak cucu. Terima kasih Tuhan telah memberkati kami. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Inilah doa, syukur, dan permohonan berkat yang telah kami sampaikan kepada-Mu ya Allah melalui nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di sorga dan di bumi. Itulah nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.